Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini lebih bermanfaat. Saat Syed Abdul Qadir ditanya apa yang dijadikan prinsip dalam hidupnya, Syed Abdul Qadir pun menjawab, ala sidki wa ma qadibtu qattu, yang artinya sesungguhnya yang menjadi prinsip dan pegangan dalam hidupku ialah selalu benar pantang berbohong. Diceritakan saat beliau masih kecil. Pada saat itu Syed Abdul Qadir hendak pergi untuk mengembala. Lalu ada unta yang berbicara kepadanya, "Wahai Abdul Qadir, sesungguhnya Allah menciptakanmu, bukanlah untuk mengembala." Lalu Syed Abdul Qadir pun kaget dan bergegas pergi menemui ibunya di rumah. Lalu menceritakan apa yang baru saja beliau alami. Dan Syed Abdul Qadir pun meminta izin kepada ibunya bahwa beliau ingin pergi untuk menuntut ilmu ke pesantren. Dan ibunya pun dengan sangat bahagia mengizinkan Syed Abdul Qadir dan memberinya uang sebanyak 40 dinar untuk perbekalannya di pesantren nanti. Syed Abdul Qadir pun pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dengan menumpang kendaraan para pedagang yang hendak pergi ke Baghdad. Saat sampai di wilayah Hamdan, rombongan para pedagang dihadang oleh 40 perampok berkuda yang lengkap dengan senjatanya. Para perampok tersebut merampas semua barang-barang para pedagang. Pada saat Syed Abdul Qadir ditanya, harta apa yang dimilikinya? Syed Abdul Qadir pun menjawab dengan jujur dan berkata, aku memiliki uang sebanyak 40 dinar. Perampok tersebut tidak mempercayainya dan beranggapan bahwa Syed Abdul Qadir hanya bercanda. Sambil pergi perampok tersebut berkata, mana mungkin anak kecil membawa uang sebanyak itu. Saat bertemu dengan perampok yang lainnya, Syed Abdul Qadir pun berkata seperti sebelumnya, dan lagi-lagi para perampok tidak mempercayainya. Selepas itu banyak perampok yang berkata bahwa ada anak kecil yang mengaku membawa uang sebanyak 40 dinar. Dan kepala perampok mendengar pembicaraan tersebut, lalu berkata, kenapa kalian tidak memeriksanya? Dan kepala perampok segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa anak tersebut ke hadapannya. Lalu Syed Abdul Qadir pun dibawa ke hadapan kepala perampok. Lalu kepala perampok segera memeriksa pakaiannya, dan ternyata memang benar Syed Abdul Qadir membawa uang sebanyak 40 dinar. Kepala perampok pun bingung dan bertanya-tanya, kenapa engkau memberitahu kami engkau membawa uang sebanyak ini? Biasanya orang-orang malah menyembunyikannya dan tidak mau memberitahu sebelum kami memukulinya. Syed Abdul Qadir pun menjawab bahwa ia teringat pesan sekaligus janji kepada ibunya agar senantiasa selalu jujur dalam keadaan apapun. Mendengar jawaban Syed Abdul Qadir, kepala perampok tersebut langsung tersungkur dan menangis seraya berkata, engkau senantiasa jujur, patuh dan taat kepada ibumu. Sedangkan aku selama ini yang kuperbuat hanyalah melanggar apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saksikanlah bahwa mulai detik ini aku bertaubat dan kembali kepada jalan Allah. Lalu seluruh anak buah perampok itu pun mengikuti jalan ketuanya dan bertaubat dan mengembalikan seluruh barang-barang hasil perampokannya. Syed Abdul Qadir dilahirkan di negara Jailan, negara bawahan Tobristan, di malam tanggal 1 bulan Ramadan tahun 470 Hijrah, dan wafat di negara Baghdad pada tanggal 10 Silih Mulud tahun 561. Jadi usianya hanya 91 tahun. Sebelum Syed Abdul Qadir dilahirkan, ayahnya bernama Abi Soleh Janki bermimpi didatangi Nabi Muhammad SAW diiringi oleh sahabat-sahabatnya dan imam mujtahidin bersama para wali. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada ayah Syed Abdul Qadir, wahai Abi Soleh, engkau akan diberikan putra oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak tersebut anakku juga. Aku sangat mencintainya dan Allah sangat menyayangi anakmu. Dan kelak akan menduduki pangkat yang sangat tinggi dalam pangkat kewalian, seperti tingginya pangkatku dalam kenabian. Dan sesudahnya para nabi-nabi juga memberikan selamat kepada Abi Soleh bahwa kelak putranya akan menjadi Sultanul Aulia, dan semua wali-wali selain dari Imam Maksum ada di bawahan putranya. Dan telapak kakinya akan berada pada pundaknya seluruh wali.
dan wali yang tunduk kepadanya akan naik pangkat kewaliannya, dan yang tidak tunduk akan dilepas dari kewaliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dilahirkan Syed Abdul Qadir di negara Jailan, semua bayi yang terlahir pada malam tersebut semuanya laki-laki. Jumlahnya ada 1100 dan semuanya menjadi wali agar menjadi pengiringnya. Saat Syed Abdul Qadir dilahirkan, diiringi cahaya yang sangat terang, sehingga tidak seorang pun yang berani melihat cahaya tersebut karena sangat terang sekali dan silau. Syed Abdul Qadir sejak dilahirkan sudah berpuasa. Dia menolak disusui pada siang hari dan menyusu pada saat sudah waktunya berbuka puasa. Dan sejak dilahirkan, terlihat di pundaknya ada bekas kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menaiki buruk di malam Isra Mi'raj dan meniti pada pundak Syed Abdul Qadir. Nasab dari ayahnya bernama Abi Soleh Jengki bin Abdullah bin Yahya Al-Jahid bin Muhammad bin Daud bin Musa As-Sani bin Abdullah As-Sani bin Musa Al-Juni bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Musanna bin Sayyidina Hasan, cucu Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bin Sayyidina Ali Abi Thalib karamallahu wajhah, dan putra Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belajarnya ilmu fikih dari Abil Wafa Ali bin Akil dan Abil Khattab Al-Quludi dan Abil Husain Muhammad bin Al-Qadi. Belajarnya ilmu adab dari Abi Jakaria At-Tabriji. Belajarnya ilmu thariqah dari Syekh Abi Khair Hamad bin Muslim bin Warwah Al-Dibashi, dan dipakaikan pakaian supiah oleh Qadi Abi Sa'id Al-Mubarak. Beliau tiada henti naik pangkat kesempurnaan yang tinggi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau menduduki tingginya kepangkatan. Wallahu a'lam bishawab. Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini